Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang kami hormati. Bapak Mujiono selaku Ketua RT yang telah memberikan kami kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tempel. Salam kenal dari kami, salam sehat dari kami, yang kami hormati juga ibu-ibu dan pengurus PKK dari Desa Tempel. Perkenalkan, saya Alif Siono Saputri, salah satu dosen D3 Farmasi Stikes Nasional yang pada kesempatan kali ini menjadi salah satu materi yang membahas tentang inventaris tanaman yang berpotensi sebagai bioinsektisida dari nyamuk Aedes aegypti. Langsung saja akan saya bahas tentang tanaman-tanaman apa saja sih yang berpotensi sebagai pengobatan dan pencegah gejala dari demam berdarah. Karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Eka Wisnu ya, tentang apa sih itu demam berdarah, bagaimana cara penanganannya. Jadi di sini langsung saja Oke, di sini tanaman obat di Indonesia yang berfungsi sebagai anti demam berdarah ini dijadikan satu dalam satu balai yang biasa dikenal dengan Balitro. Jadi Balitro ini merupakan balai yang memiliki mandat penelitian tanaman obat dan berupaya mencari jenis-jenis tanaman obat yang berkhasiat sebagai pengobatan anti demam berdarah. Jadi tanaman-tanaman obat yang memiliki khasiat di situ dicari, kemudian dilakukan penelitian-penelitian, riset-riset tentang golongan senyawa apa saja yang terkandung dalam tanaman obat, kemudian identitasnya, jadi zat identitas, kemudian tanaman diproses dengan metode yang standar. Nah, di sini di Balitro ini ada 5 tanaman obat yang berpotensi sebagai mengobati penyakit demam berdarah. Jadi ada pepaya gandul, kunyit, temu ireng, meniran, dan jambu biji. Langsung saja kita akan membahas satu persatu tanamannya itu khasiatnya seperti apa, kandungan senyawanya seperti apa. Jadi ini salah satu gambar dari kelima tanaman yang digunakan oleh Balitro sebagai pengobatan penyakit demam berdarah. Jadi di sini ada daun pepaya gandul, ada kunyit, ada meniran, ada temu ireng, kemudian ada jambu biji. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pepaya. Nah, pepaya atau nama lain dari Carica pepaya di sini untuk ramuan demam berdarah yaitu digunakan pepaya jantan atau biasa dikenal dengan pepaya gandul. Jadi kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pepaya gandul itu seperti apa sih? Nah, ini sudah saya tampilkan gambarnya. Jadi buahnya ini menggantung. Jadi tanda buahnya ini gandul dari pohonnya, makanya disebut dengan pepaya gandul. Nah, di sini daun pepaya gandul ini memiliki beberapa enzim seperti paparin, karpain, siodokarpain, nikotin, kotinin, miosinin, dan glikosida karposid. Jadi manfaat empiris dari pepaya gandul ini yaitu getah pada daun muda itu bisa digunakan sebagai obat pencahar. Kemudian daunnya juga ini untuk merangsang sekresi dari empedu serta sebagai obat sakit perut. Bisa juga sebagai demam malaria dan penyakit cacing serta membantu proses pencernaan. Jadi banyak sekali ya orang-orang zaman dahulu, mungkin mbah-mbah kita, nenek-nenek kita yang sudah sepuh itu sering sekali mengkonsumsi daun pepaya rebus. Nah, di sini hasil penelitian lain mengenai khasiat daun pepaya menunjukkan bahwa papain pada daun pepaya memiliki efek terapi pada penderita inflamasi atau pembekakan organ hati, mata, kelamin, dan usus halus. Jadi pembekakan organ hati ini sering
ditemukan pada penderita demam berdarah. Jadi tidak semua penderita demam berdarah ini jika dia menderita demam berdarah langsung terjadi pembengkakan organ hati. Tidak seperti itu. Jadi ini hanya pada beberapa kasus tertentu. Oke, itu tadi pepaya. Kemudian di sini ada meniran. Kalau meniran saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini sudah tahu ya. Meniran ini biasa dikenal juga dengan tanaman liar. Jadi banyak sekali tumbuh liar di semak-semak. Nah, di sini meniran memiliki khasiat sebagai obat antivirus. Jadi senyawa yang ditemukan pada meniran yaitu ada senyawa triterpenoid, flavonoid, tannin, alkaloid, dan asam fenolat. Nah, di sini rebusan daun meniran sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi meniran, bisa saja daun meniran yang warnanya sudah tua, itu kita ambil, kita petik, kita bersihkan, kemudian kita rebus. Nah, itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit hati, diuretik untuk hati dan ginjal, penyakit kolik, penyakit kelamin, obat batuk, sampai dengan sebagai tonik lambung. Nah, di sini meniran juga ini terkenal memiliki fungsi sebagai ketahanan tubuh. Jadi kalau yang sudah berada di pasaran, itu biasa kita kenal dengan produk Stimuno. Itu salah satunya mengandung dari ekstrak meniran sebagai kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh. Yang ketiga ini ada kunyit. Jadi kalau kunyit ini saya rasa semua sudah familiar. Sering sekali digunakan untuk bumbu dapur. Jadi kunyit ini telah lama digunakan dalam ramuan obat tradisional untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit seperti stomatik, stimultan, karminatif. Nah, di sini juga sebagai antioksidan nih. Jadi dari limang kunyit ini mengandung minyak atsiri, kemudian ada zat yang bernama kurkuminoid. Jadi kenapa namanya kunyit, karena dia mengandung zat kurkuminoid. Di sini ada zat kurkuminnya, makanya warnanya bisa menjadi kuning. Nah, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kunyit memiliki aktivitas sebagai antimikroba, antivirus, kemudian antioksidan, kemudian antitumor, menghambat perkembangan sel tumor payudara, kemudian antiinvasi sel kanker, anti reumatoid artritis, dan untuk mengobati penyakit pencernaan. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak, misal nih ada tukak lambung, itu bisa saja kita mengkonsumsi kunyit. Caranya, kunyit segar bisa kita parut, jadi nanti sarinya yang kita konsumsi. Itu untuk mengobati tukak lambung. Jadi kunyit ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian di sini ada temu ireng. Temu ireng atau nama lainnya Curcuma aeruginosa di sini. Temu ireng banyak dimanfaatkan secara empiris untuk mengobati sel-sel hati yang rusak pada penderita demam berdarah karena terjadi pembengkakan organ hati. Jadi secara empiris temu ireng ini juga bermanfaat sebagai kolik, tukak lambung, usus, asma, batuk, penambah nafsu makan, sampai dengan mempercepat pengeluaran logia pasca melahirkan. Nah, temu ireng ini mengandung beberapa senyawa, yaitu ada senyawa minyak atsiri, ada senyawa kurkuminoidnya juga sama seperti kunyit tadi, kemudian ada alkaloid, saponin, pati, damar, dan lemak. Oke, kita lanjutkan ke tanaman yang kelima, yaitu di sini ada jambu biji. Jadi jambu biji bersifat antibiotik. Saya rasa ibu-ibu dan bapak-bapak semua sudah familiar dengan jambu biji. Jambu biji ini terkenal sekali bisa mengobati demam berdarah karena kandungan tanin, minyak atsiri, sampai dengan mengandung vitamin C yang tinggi. Jadi di sini hasil penelitian dikutip dari berbagai sumber menunjukkan daun jambu biji ini terbukti menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase dari virus dengue. Jadi ini memang sudah terbukti secara khasiatnya dengan secara penelitian maupun empiris bisa menghambat perkembangan dari virus demam berdarah tersebut. Nah, di sini pemberian ekstrak kering dari jambu biji selama 5 hari mempercepat pencapaian jumlah
trombosit. Jadi jumlah trombositnya bisa naik sampai dengan 100.000 mikroliter. Nah, di sini dengan demikian ekstrak daun jambu biji ini dapat digunakan untuk pengobatan kuratif demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah pasti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ini langsung pikiran dari daun jambu biji, mengkonsumsi jambu biji, buahnya bisa dibuat jus atau dikonsumsi langsung karena memang kaya dengan vitamin C. Oke, selanjutnya di sini ada pandan. Nah, pandan ini memiliki aroma yang wangi dikarenakan adanya minyak atsiri. Jadi di sini pandan ini selain minyak atsiri mengandung juga linalol yang mempunyai bau sehingga nyamuk tidak suka. Di sini pandan digunakan sebagai pencegahan dari nyamuk demam berdarah. Bisa saja dibuat dalam bentuk rajakan seperti ini, kemudian nanti diletakkan di tempat-tempat khusus yang memang ibaratnya nyamuk sering keluar masuk di situ. Nah, di situ bisa mengurangi maksudnya mengurangi nyamuk demam berdarah karena ada kandungan senyawa linalol di sini yang nyamuk tidak suka. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis di sini juga digunakan sebagai pencegah demam berdarah karena ada kandungan senyawa minyak atsiri di sini, yaitu ada citrus, citronella, limonen, caryophyllene yang memiliki potensi sebagai larvasida serta mampu menghambat pergantian dari kulit larva. Jadi di sini mampu masuk ke dalam nyamuk sebagai racun. Jadi nanti nyamuk bisa mati kalau menghirup aroma minyak atsirinya. Oke, nah ini dari penelitian yang saya peroleh. Jadi ada nama-nama lokal, jadi ada adas, kemudian di sini manfaatnya sebagai rempah-rempah. Ini di sini juga dari ke-23 tanaman bisa digunakan sebagai pengobatan demam berdarah. Jadi ada adas, ada brotowali, ada cengkeh, ada geranium, jeruk bali, jeruk kinkit, jeruk manis, jeruk nipis, kayu putih sampai ke combrang juga bisa, daun mimba, daun mindi, serai wangi, dan selasi. Jadi akan misal di rumahnya ada tanaman-tanaman seperti ini mungkin bisa digunakan sebagai pencegahan demam berdarah sehingga agar nyamuk demam berdarah tidak bisa masuk ke lingkungan kita. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.